Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang ya di channel Bu Putri. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Insya Allah dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tanpa menunggu lama lagi, yuk simak baik-baik videonya. Ini akan membahas bab 1, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. 2. Menjelaskan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. 3. Menyebutkan dalil nakli tentang iman kepada malaikat Allah. 4. Menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. 5. Menyebutkan sifat-sifat malaikat Allah. 6. Menyajikan contoh perilaku iman kepada malaikat Allah. Dan 7. Mengidentifikasikan perilaku beriman kepada malaikat Allah. Pertama, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurus berbagai urusan. Kalau kita membahas tentang iman itu apa sih? Oke, iman menurut bahasa itu artinya adalah percaya. Sedangkan iman menurut istilah adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Diingat-ingat ya. Sifat-sifat dan perilaku malaikat. 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk satu-satunya yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Kenapa seperti itu? Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Kemudian malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jika ada yang berpikir bahwa semua malaikat itu adalah laki-laki, salah ya. Karena malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Alasannya apa? Itu ada di poin kedua, karena malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Ya, jadi diingat-ingat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Kemudian, malaikat tidak pernah berhenti ibadah dan tidak pernah merasa lelah. Lanjut, malaikat akan berdoa bagi hamba atau bagi manusia yang duduk menunggu sholat berjamaah. Terakhir, malaikat senang sekali mencari dan mengelilingi majelis zikir atau majelis ilmu. Seperti salah satunya adalah kalian belajar di sekolah. Itu malaikat akan menghadiri dan mendoakan kalian. Selanjutnya, perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari nar atau api. Sedangkan manusia diciptakan dari ardun atau tanah. Malaikat itu makhluk gaib. Jin juga makhluk gaib. Manusia makhluk kasat mata. 3. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah. Jin, ada jin yang patuh dan ada jin yang durhaka kepada Allah. Begitupun manusia, ada yang patuh, ada pula yang durhaka kepada Allah. 4. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Sedangkan jin dan manusia itu pasti makan dan pasti minum. 5. Malaikat memiliki pikiran yang jernih dan selalu lurus di jalan Allah. Sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. 6. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki hawa nafsu. Nah, Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, Baitul Ma'mur itu apa sih? Baitul Ma'mur itu terdapat di langit ke-7. Nah, Baitul Ma'mur adalah tempat beribadahnya malaikat ya. Nah, dari hadis ini telah diketahui bahwa jumlah malaikat itu sangat amat banyak. Namun, yang wajib kita ketahui itu ada 10 malaikat. Nah, berikut nama-nama malaikat beserta tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nama lain malaikat Jibril itu Ruhul Qudus atau Ruhul Amin. Kemudian malaikat Mikail, tugasnya yaitu mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, turunnya hujan, melepas angin, dan berbagi rezeki kepada seluruh makhluk.
3. Malaikat Israfil. Tugasnya itu adalah meniup sangkakala saat dimulainya hari kiamat hingga saat hari kebangkitan di padang mahsyar. 4. Malaikat Izrail. Tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, jin, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Malaikat Mungkar. Nah, malaikat Mungkar dan Nakir ini tugasnya sama ya. Tugasnya yaitu menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur atau alam barzah. 7. Malaikat Raqib. Tugasnya yaitu mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai dengan akhir hayat. Nah, kalau malaikat Atid tugasnya berkebalikan dari malaikat Raqib. Malaikat Atid mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Diingat-ingat ya, malaikat Raqib itu mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid itu mencatat amal buruk. Malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga dan mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para penghuni surga. Intinya, malaikat Malik itu menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Tadi itu adalah tugas khusus malaikat. Adapun tugas umum malaikat. Yang pertama, pada umumnya malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Adapun dalilnya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Artinya, mereka selalu bertasbih malam dan siang tidak pernah berhenti. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azimi subhanallahi wa bihamdihi rawahul Bukhari. Nah, dua kalimat yang ringan di lidah namun pahalanya berat di timbangan dan disenangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Kalimatnya apa sih? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi perbanyaklah kalimat ini ya. Kedua, menjaga manusia secara bergiliran. Adapun dalilnya dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahum min amrillah. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka atau di depan kita dan di belakang kita. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Dari dalil ini dapat dijelaskan bahwa seluruh manusia itu hidupnya dijaga oleh malaikat. 3. Mohon ampunan dan mendoakan. Malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman. Contohnya, malaikat mendatangi majelis zikir dan mendoakan orang-orang yang berada di majelis zikir tersebut. Mendatangi orang yang menunggu waktu sholat jamaah dan mendoakannya. Kemudian mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu di majelis-majelis. Nah, itu dia adalah tugas umum malaikat. Ada 3 ya. Intinya yang pertama, malaikat selalu bertasbih. Yang kedua, malaikat menjaga manusia secara bergiliran. Dan yang terakhir, malaikat selalu memohon doa atau memohon ampunan bagi manusia yang beriman. Hikmah beriman kepada malaikat Allah. Memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah. 2. Malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi hati-hati ya dalam berbuat dan berkata. 3. Memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. 4. Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah. Perilaku beriman kepada malaikat. Pertama, beriman kepada malaikat Jibril. Perilaku yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Iman kepada malaikat Mikail. Berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Kemudian iman kepada malaikat Israfil. Perilakunya selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan kepahitan dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Kemudian iman kepada malaikat Izrail, yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Jadi kematian itu pasti ya bagi siapapun yang hidup. Kemudian iman kepada malaikat Mungkar dan Nakir. Selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Lalu iman kepada malaikat Raqib. Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan ataupun tingkah laku. Kemudian iman kepada malaikat Atid. Perilakunya menjauhi niat buruk, perkataan kotor, perbuatan jelek, dan menjauhi dari perilaku tercela. Iman kepada malaikat
ridwan. Selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman dan menciptakan kebaikan, kedamaian, serta ketentraman di dunia. Terakhir, iman kepada malaikat Malik. Selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Baik, itu saja penjelasan video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.